Kita udah siapkan kostum segala macam buat Dewi Persik. Beliau nggak datang. Udah sewa lokasi, udah sewa kamera, udah lampu segala macam udah kita siapkan semua. Tapi beliau nggak datang. Jadi ini membuat apa ya? Ini membuat membuat kerugian secara material gitu. Sangker malah memberikan statement yang menyudutkan DP dan membela Juppe. Di situ menurut saya awal mulanya sih dari situ. Apa lo? Dia tiba-tiba duduk gini, tiba-tiba ngantem perut gue. Kan sakit, kaget gue. Saya nggak mungkin menganiaya dia dengan begitu banyaknya bukti dari manajemen dia merekam, ada foto, ada semuanya gitu. Nanti kita bareng-bareng antarkan Juppe ke penjara, oke? Ya sih. Julia Perez tak main-main dengan ancamannya. Aksinya untuk menyeret Dewi Persik ke jalur hukum benar-benar dilakukan. Dan kemarin, Dewi Persik akhirnya menginjakan kakinya di Polda Metro Jaya setelah Juppe melaporkan dirinya dengan dugaan telah melakukan penganiayaan dan pengancaman terkait aksi perkelahian mereka dalam sebuah syuting film layar lebar. Namun alih-alih tertekan, sebaliknya Dewi Persik justru tampak sangat percaya diri. Kemarin, dengan celana panjang dan kemeja putih plus sepatu tinggi ala Lady Rocker, Dewi Persik melenggang tanpa rasa takut memenuhi panggilan pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Ntar mau duduk di sini. Nanti pada prinsipnya komentar akan dilakukan nanti pada saat selesai. Oh ya, damai. Makan udah damai. Saya sudah memberikan bukti otentik. Ini kejadian yang sebenarnya. Tidak ada cut, tidak ada penutupan senario, digulingkan begitu saja. Jadi dan itu pun bisa dicek. Pihak kepolisian kan bukan cuma bagian BAP pemeriksa, ada juga yang bagian IT-nya. Saya sudah melihat bukti-bukti di mana Julia Perez melaporkan saya, dan bukti-bukti itu semuanya harusnya saya yang memberikan bukti itu karena Juppe telah menganiaya saya, tapi ini dipelintir. Seusai menjalani pemeriksaan, Dewi Persik kian merasa di atas angin. Bukti video rekaman behind the scene dari film yang ia bintangi bersama Juppe yang dijadikan sebagai alat bukti justru dinilai DP sebagai bukti penganiayaan yang dilakukan Juppe terhadap dirinya. Dia tiba-tiba duduk gini, tiba-tiba ngantem perut gue. Kan sakit, kaget gue. Katanya aku pikir masih acting kan, nggak mungkin. Nggak mungkin, coba lihat tendangan aku lihat. Kan ada tadi aku ada Mas Elvi kan. Aku heran kenapa? Abang bisa lihat aku disitu mukul dia. Aku dari tadi bohong kan? Gak serius. Ya dia salah. Ya, aku tahu dia udah berusaha. Salah satu contohnya adalah kenapa saya mencakar Juppe. Padahal kan yang dicakar saya, gitu loh. Terus hasil visum jelas. Saya nggak mungkin menganiaya dia dengan begitu banyaknya bukti dari manajemen dia merekam, ada foto, ada semuanya gitu. Saya juga agak brain juga lah. Jika Dewi Persik baru dalam tahap pemeriksaan, Juppe justru sudah terlebih dahulu dijadikan tersangka di Polsek Matraman. Tinggal selangkah lagi berkasnya akan rampung dan dinyatakan lengkap. Jika semua selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin Juppe akan merasakan suasana ruang tahanan untuk pertama kali dalam hidupnya. Jujurnya sangat kecewa sekali dengan apa yang mereka lakukan gitu, karena untuk menjadikan saya tersangka itu terlalu cepat. Saya mengerti apa yang dia inginkan terhadap saya. Kenapa dia menginginkan saya masuk penjara? Kenapa dia menjadikan saya tersangka?
Saya mengerti semuanya. Tapi mari Dewi, tapi marilah semuanya kita benar-benar harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di sini. Terbukti atau tidak di video dari master tersebut. Kalau nggak ada ya wes lah, sudahlah. Tak ingin kalah langkah, Jupe pun siap memenjarakan Dewi Persik. Kekasih Gaston Castanyo ini sekarang sedang sibuk mengumpulkan bukti-bukti termasuk rekomendasi Roy Suryo untuk menganalisa rekaman perkelahian antara dirinya dan DP di lokasi syuting. Saya sudah minta bantuan sama Roy Suryo juga untuk memberikan beberapa adegan depan karena di situ di mana di keterangannya Dewi Persik saya menganiaya dia ketika saya menjatuhkan dia gitu loh. Karena saya sebenarnya saya tidak menginginkan semua ini, tapi keadilan itu harus berjalan. Saya Dewi Persik adalah korban, di mana saya di sini dijadikan alat untuk menekan budget atau promosi untuk promosi suatu film. Benarkah sejak awal produser dan pihak pembuat film sudah merancang agar kasus ini terekspos demi mendongkrak popularitas film tersebut? Mungkinkah Shankar sebagai produser rela melakukan trik kotor demi mendapatkan promosi gratis untuk film ini? Laporan berbalas laporan. Usai perkelahian di lokasi syuting, baik Dewi Persik maupun Julia Perez sama-sama mengklaim sebagai pihak yang benar dan menjadi korban penganiayaan. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Entahlah, kini setelah laporan Julia Perez di Polda Metro Jaya mulai diproses, teka-teki ini barangkali akan segera terkuak. Dewi Persik yang berbohong atau justru Julia Perez lah yang bertindak keterlaluan sehingga lari dari naskah skenario yang sudah ditentukan. Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Sedari awal, suhu panas di antara Dewi Persik dan Julia Perez sebenarnya sudah terbangun. Jupe dan Shankar menuding DP meminta peran utama jatuh ke tangannya dan bukan kepada Jupe. Jupe juga dituding sudah melakukan ancaman kepada DP ketika DP di hari pertama syuting mangkir karena alasan sakit. Kita udah siapkan kostum segala macam buat Dewi Persik. Beliau nggak datang. Udah sewa lokasi, udah sewa kamera, udah lampu segala macam udah kita siapkan semua, tapi beliau nggak datang. Jadi ini membuat apa ya? Ini membuat kerugian secara material gitu. Shankar malah memberikan statement yang menyudutkan DP dan membela Jupe. Di situ menurut saya di situ awal mulanya sih dari situ. Gitu. Seandainya waktu DP tidak datang tidak perlu diributkan, saya rasa tidak akan ada hal-hal yang seperti ini lagi gitu. Tapi dengan satu hal apa yang dia lakukan sekarang, saya kecewa dengan apa yang dia lakukan karena bos saya dia tidak profesional. Kalau udah tekan kontrak, udah semua, udah reading, udah apa, why dia nggak datang? Terserah di belakang kita mau apa, kita mau punya image apa, wah terserah. Tapi cuma satu yang kita harus pegang, komitmen. Dalam hidup itu cuma kita harus pegang komitmen. Sudah dari awal Jupe udah pernah mengatakan sama Pak Shankar dengan di sebelahnya Pak Shankar, ayo DP kok kamu mangkir dari syuting, ingat nggak? Mungkin teman-teman punya kan dokumentasi saya yang dulu pertama kali saya nggak syuting kan saya kan sakit. Nah di situ kan mereka preskon, mereka kan mengolok-olok saya tidak profesional lah, Dewi Persik mangkir lah, Dewi Persik begini. Padahal saya sakit dan ada tanda bukti dari dokter dan menyatakan saya sakit gitu. Tiba-tiba di saat itu mereka mengatakan begini, terutama Julia Perez, hey DP, aku tunggu kamu. Kenapa? Kamu takut ya? Kamu mangkir dari syuting, kenapa? Ayo dong, kalau kamu berani, tunjukkan kebolehan kamu. Di situ nanti ada adegan fighting, kita beradu di situ. Berarti kan tadi berani udah mengancam. Saya sebagai figuran, saya kena tampar, saya lagi habis kecelakaan ini, hidung saya patah, bibir pecah, aku ditampar. Aku bener-bener
aku hadapi semua peran-peran itu apa aja. Kalau dari pertama aku juga dibilangin aku sebagai neneng second role atau apapun, buat saya nggak masalah. Mendapat serangan tersebut, Dewi Persik bergeming. Menurutnya, ada